Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Wah, ada Pak Dokter nih. Iya, nih Pak Habis RT. pulang dari mana Pak Dokter Ki? Ini Pak RT, saya ini mau sowan ke rumahnya Pak RT. Itu saya ada keperluan nih. Saya mau mengajukan praktek di rumah. Wah, praktek. Iya. Oke, yuk, lenggah dulu. Iya. Ya. Oke. Matur nuwun. Siap. Ini apa nih yang mau bisa dibantu apa dulu nih? Iya, ini Pak RT mau Duh. ngajukan apa? Ya surat perizinan lah. Oh, surat Kula nuwun perizinan. sama kesepuan di tempat sini. Oh, gitu. Kalau Tapi- saya mau buka praktek di rumah. Tapi bukan izin yang itu toh. Izin apa? Izinnya cuma buka praktek Lah kok. soalnya ini pakainya plane lho, airmail lho. Ini kayak pesawat iki yang ngirimnya adoh-adoh iki. Ngirimnya jauh-jauh. Enggak. Saya cuma izin praktek aja, Pak. Oh, izin Saya nggak praktek. izin yang lain. Ini yang di dekat sini ya, berarti ya. Betul Iya, ya? betul. Oh, gitu. Ini tak buka dulu ya, sama tak buka dulu. Monggo Pak RT. Siap. Tapi sudah berapa lama ini baru mau mulai praktek atau sudah Baru berapa mau lama? mulai praktek. Gitu. Nek jenengan tuh memang aslinya sini ya, di daerah-daerah Jogja sini ya berarti ya. Iya, alhamdulillah aslinya Jogja asli. Wah, Jogja Ya, makanya asli. medoknya kerasa. Waduh, medok iki apa tuh? Kalau minyak kebanyakan Itu kuahnya. iya sih. Lah dokter itu berarti ini sekarang kalau dinasnya di rumah sakit mana dok? Saya sekarang lagi dinas di Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan. Itu yang di utara stadion itu bukan sih? Iya betul di Maguwarjo. Di Maguwarjo. Nah di situ kalau apa namanya? Nek sesok Bu RT hamil lagi itu kira-kira kalau mau sowan sama dokter piye? Kan sedang udah ke sini, aku mau ke situ ya. Ya boleh, silakan nanti konsultasi dulu, nanya bagaimana dengan kondisi kehamilannya, silakan dikonsultasikan. Silakan boleh nanti datang ke poliklinik di kandungan di Rumah Sakit UAD. Nanti kemudian kita akan periksa, kemudian bisa konsultasi lebih lanjut. Oh iya. Gitu. Aku pengen jaluk saran tapi aseng kok baik. Nah, tapi ini gelarnya kalau di kedokteran apa? SPOG apa gimana? Ya, kalau yang tertulisnya namanya SPOG. SPOG itu apa tuh, singkatan apa tuh? Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Artinya ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Kebidanan dan penyakit kandungan. Betul. Oh iya. Tapi di sini Dokter Dewanto Suryaningrat. Betul. MMRK apa? Magister Manajemen Rumah Sakit. Magister Manajemen Rumah Sakit bagian SPOG. Waduh. Enggak dicampur no Pak RT. Satu-satu. Oh, ngono toh, siji Iya, toh. Oh sekolahnya iya. satu-satu. Terus manajemen rumah sakit bagian ini. Waduh. Oke. Dok, biasanya tuh dokter kan di bagian kandungan toh. Betul. Sudah berapa kali menangani pasien-pasien yang istimewa dok? Waduh, ya banyak kali ya kalau pasien-pasien istimewa ya. Yang butuh perhatian khusus itu banyak. Lah kok iso? Ya banyak. Kalau misalkan perhatian khusus kan kita harus tahu ini kondisi-kondisinya ini spesial, kondisi-kondisinya ini harus diawasi jauh lebih intens. Nah itu kan banyak kasus-kasusnya. Terus kalau pas kehamilan kayak gitu tuh, atau ini dokter menangani yang pas hamilnya atau sebelum hamil konsultasi sama jenengan apa gimana? Oh bisa, sebelum gitu. hamil konsultasi dulu bisa, termasuk persiapan pada kehamilannya sangat mungkin sekali saya tangani. Nah, pernah kejadian kasus ini nggak? Pernah kejadian kasus yang orang lama nikah tapi belum hamil-hamil gitu? Ada. Bisa ceritain dikit nggak itu? Ya. Ada yang mungkin salah satu atau salah dua deh, boleh diceritain. Berapa lama hamilnya? Ya, jadi kalau misalkan untuk kondisi sudah menikah lama, belum dikaruniai keturunan atau belum hamil-hamil, itu memang kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih apa nih penyebabnya. Karena pada prinsipnya kehamilan itu kan terjadi karena ada sel sperma yang sehat, ada saluran pembuahan yang jalannya
terbuka lebar dan Ha. ada sel telur yang menetas setiap bulannya. Oh gitu. Itu harus kita cari tahu dulu. Nah, pada kondisi-kondisi pasien-pasien yang seperti itu, kadang kita harus melacak dulu nih di antara ketiga faktor dasar ini nih ada yang kurang ideal atau enggak. Kalau misalnya ada yang kurang ideal, kita perbaiki dulu. Kalau misalkan sudah ideal semua, ya kita rencanakan dengan ada yang istilahnya dijadwalkan untuk berhubungan. suami istrinya, betul. Jadi ada, ya saya dulu sempat mengalami itu juga sih dok. Tapi pertanyaan saya yang paling krusial adalah waktu kejadian adalah teman saya. Jadi teman saya itu pernah dia sudah bertahun-tahun nikah, Betul. tapi nggak hamil. Terus efeknya adalah sampai perceraian dok. Iya dok. Iya. Sampai perceraian, dan ternyata setelah bercerai kan yang dituduh pertama adalah yang cowok karena nggak bisa hamil. Ya. Nah ternyata kok setelah bercerai si cowok ini bisa menghamili, maksudnya menikah lagi. Nah sama yang baru hamil gitu loh maksudnya gitu. Nah tapi sampai malah jadi menghamili. Pak RT gitu loh. Lah aku terlalu banyak ini ya dok, terlalu banyak keluhan tentang pernikahan di luar kehamilan di luar nikah itu. Wah itu ya jangan kita normalisir lah itu ya. Itu kondisi yang tidak ideal, abnormal. Dok, kayak gini dok, aku ini kan Bu RT kan juga kemarin kan pas anakku lahir itu kan dia kan sesar. Oh begitu. Nah sesar. Nah ini kita baru mau program dan istriku itu Bu RT ini was-was. Besok apakah sesar lagi? Apa bisa normal? Nah itu kira-kira gimana dok? Kalau ada istilah kalau di kedokteran yang pernah saya baca tuh ada VBAC, itu VBAC itu apa tuh dok? Nah ya, mari saya jelaskan. Jadi nah ini loh, VBAC, VBAC itu adalah singkatan dari bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah vaginal birth after Caesar. Jadi artinya persalinan secara lahir normal setelah ada riwayat persalinan sesar sebelumnya. Jadi kayak persis kayak Bu RT kan. Oh iya. Nah itu tuh seperti apa? Jadi pada prinsipnya adalah sebuah persalinan yang kita lakukan terhadap seorang wanita hamil yang memiliki riwayat persalinan sesar sebelumnya. Nah di situ tuh memang bukan sesuatu hal yang mustahil, masih sangat mungkin terjadi. Bisa. Oh, banyak pasien yang seperti itu. Sering. Oh. Gitu. Jadi saya sering menangani persalinan normal yang dahulunya riwayatnya persalinan sesar. Oh. Gitu. Itu tapi jaraknya harus berapa lama dok? Apakah misalnya 1 tahun itu bisa atau gimana gitu? Ya, jadi kalau untuk jaraknya secara keilmuan itu jarak dari persalinan sesar sebelumnya dengan awal kehamilan berikutnya itu paling sedikit itu jaraknya 18 bulan atau 1,5 tahun. Alhamdulillah wis iso iki. Jaraknya berapa Pak RT anaknya? 6 tahun. Bisa. Masuk wae kok. Iya. Waduh, nah iki wedange teko iki, wedange teko. Alhamdulillah. Ini nun sewu yang nganterin yang biasa juragan di belakang. Ya, nun sewu. Matur nuwun. Oke, matur nuwun ya Mas Bro ya. Masuk kamera lho jenengan. Terus sebenarnya apa aja sih? Monggo Dok diunjuk dulu enggak apa-apa, diunjuk dulu ya. Ini dapat gelas dari Wade nih, dapat kiriman. Saya kan kemarin ngecek kontrol istri ke sana juga. Ya, keren nih gelasnya. Moknya. Keren banget. Nah, kemarin sempat nyonyor nih bibir juga. Kenapa, Mas? Kenapa Pak RT? Tibo dijahit nang kono, Man. Oh, gitu ya. Nah, terus kita kembali ke VBAC dulu nih. Iya. Sebenarnya faktornya itu apa aja toh yang bisa seorang wanita tuh bisa menjalani VBAC itu gimana toh? Oke, jadi kita akan membicarakan namanya syaratnya. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul. Oke. Ya kayak bonus ini aja ya, kuis ya. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Ya, jadi kalau untuk tadi kan saya sudah menyinggung yang pertama ya. Jadi ada riwayat persalinan sebelumnya jaraknya 18 bulan. Jadi kan kalau istrinya Pak RT kan 6 tahun ya. Oke, jadi masuk banget. Masuk banget. Oke. Terus yang berikutnya adalah persalinan atau kehamilan yang ini itu presentasinya itu yang di bawah adalah kepala. Jadi bukan sungsang.
Oh, gitu. Ya, terus yang berikutnya lagi adalah tidak didahului adanya ketuban pecah lebih awal atau ketuban pecah dini. Oke. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Terus habis itu ada yang namanya ketebalan dinding rahim. Nah, ngeceknya piye, Dok? Nah, itu lewat USG. USG 2 dimensi sangat memungkinkan. 2 dimensi sangat memungkinkan. Bisa. Oke. Ya, jadi hanya dengan USG 2 dimensi kita bisa tahu seberapa tebal rahimnya yang walaupun dulunya adalah riwayat sesar. Kalau ketebalannya cukup, dalam bahasa literatur yang kami acu adalah di atas 0,4 cm. Di atas 0,4 cm. Nah, jadi kalau kurang dari itu, terlalu tipis, itu berisiko untuk persalinan normalnya. Sangat berisiko berarti? Berisiko. Oke. Gitu. Terus kemudian tidak ada riwayat persalinan macet sebelumnya. Jadi misalkan dulu indikasi sesarnya karena sungsang misalkan, bisa. Atau misalkan dulu indikasinya karena ada gawat bayi gitu. Gawat bayi itu piye? Jadi denyut jantung bayinya itu tidak teratur, kurang baik. Oke. Gitu, Gawat bayi itu ya istilahnya. Ya, jadi ada seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan ternyata persalinan sesar sebelumnya indikasinya adalah karena persalinannya macet, ya sudah ada pembukaan, tiba-tiba pembukaannya macet, nggak nambah lagi, kepalanya nggak turun lagi, jadi kan persalinan macet gitu. Itu atau misalkan ada diagnosis dari dokter kandungan sebelumnya ternyata ukuran panggulnya terlalu kecil gitu. Oh, ukuran panggulnya terlalu kecil. Ya, itu tidak bisa untuk persalinan normal lagi. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Oh gitu. Nah, anakku itu dulu tuh presbu soalnya, Dok. Oh, sungsang berarti sungsang. ya. Nggak gelem malik. Geleme ndodok. Lah dikon malik karo ibune ora tau gelem ya, Dok. Senengane ndodok mesti turu bapake. Ayo. Kok ngerti lho. Gini Dok, kan dulu kan sering banget toh apa namanya kalau misalnya anak tuh nggak mau balik gitu kan sama ibu mertua tuh kan juga dikasih tahu. Ambok karo jengking sampai istriku tuh bilang gini, kesel bule jengking gitu. Anak era gelem balik katanya gitu. Iya, itu salah satu tipsnya memang kalau gitu. misalnya sungsang betul. Nah, kalau misalnya nih kejadian misalnya ini kita lewat dulu dari VBAC dulu ya, Dok ya. Misalnya gini, ada yang kelahirannya itu misalnya kayak tadi sungsang. Masih bisa dilihat dari 6 bulan 7 bulan itu sebelum kehamilan sebelum kelahiran itu kan masih bisa terlihat. Oh, ini masih bisa diusahakan. Caranya mengusahakannya biar bisa normal itu piye, Dok? Ya, jadi kalau penilaiannya itu di atas hamil 7 bulan atau di atas 28 minggu. Itu adalah kita menilai ini posisinya masih sungsang atau kepalanya sudah bawah. Kalau misalkan posisi masih sungsang, ada latihan yang bisa dikerjakan oleh ibu hamil, yaitu namanya knee chest position. Jadi kayak posisi sujud. Kalau kita sujud sholat itu kan bertumpu pada dahi. Iya. Nah, ini bertumpunya pada dada di atas. Kita mengerjakannya di atas kasur. Jadi kan medianya empuk gitu ya, nggak keras, nggak kayak di lantai. Dan itu dikerjakan sesering mungkin dalam sehari dan waktu untuk bersujudnya itu mendekati 5 menit. Oh, gitu. Tapi kan namanya hamil ya, perutnya gede, menekan lambungnya. Jadi kadang posisi sujud lama-lama nggak nyaman. Ya sudah, kalau nggak mendekati 5 menit, misalkan cuma bisa 30 detik atau 1 menit nggak apa-apa. Nanti gitu. Kalau sudah kondisinya nyaman dilakukan lagi. Oh, ya pantas kemarin bojoku tuh nggak bisa seperti itu, Dok. Kan tadi syarat satunya adalah harusnya alasnya itu harus empuk. Lah nggone aku nganggone iki ya sleeping bag ya. Waduh. Lagi camping toh ternyata ya. Lah piye lah saking seringnya jalan-jalan kayak gitu itu, Dok. Nah, itu. Gawan bayi ya. Pengennya jalan-jalan terus. Ora gelem nang omah. Turun bapakne bar kuwi. Nah, Dok, ada yang cerita sukses nggak, Dok, kalau yang masalah VBAC ini, Dok? Oh, banyak. Jadi saya selalu menjelaskan ke pasien di awal-awal kehamilan bahwa dengan riwayat persalinan sebelumnya adalah operasi sesar, apakah seorang ibu hamil ini menginginkan kehamilan ini berharap untuk bisa melahirkan normal gitu. Saya tanya dulu di awal biasanya. Kalau misalkan kemudian dia kontrolnya selalu sama saya akan follow up gitu. Jadi artinya saya akan membuat catatan di awal bahwa pasien ini menghendaki untuk lahir normal pasca persalinan sesar sebelumnya atau VBAC. Nah, nanti dari kontrol ke kontrol akan saya follow up. Nah, kalau misalkan
dalam perjalanannya syarat-syaratnya itu terpenuhi, ya kan saya akan berikan semangat gitu bahwa silakan nanti ditunggu di usia kehamilan cukup bulan, kemudian kenceng-kencengnya terjadi sendiri. Kalau memang iya, silakan datang ke fasilitas kesehatan tingkat 2 atau rumah sakit untuk melakukan pertolongan persalinan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pasien berharap, kemudian kita follow up, kemudian ternyata ada kenceng-kenceng alami muncul sendiri, setelah kita evaluasi ternyata memang tidak ada hal yang membahayakan, kita akan lanjutkan persalinan normalnya. Oh gitu. Terus kalau kayak gitu ada resikonya nggak dok? VBAC ini sebenarnya? Ya, namanya risiko itu kan teori di atas kertas ya. Jadi namanya resiko kalau misalkan dengan riwayat persalinan sebelumnya sesar, maka kan rahimnya kan jauh lebih tipis karena dengan riwayat diiris nih sama operasi. Sama operasi yang pertama. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, resikonya adalah rahimnya robek secara spontan dalam proses. Kelihatan umurnya nih. Era-eranya Komeng ya. Jadi kalau untuk risiko itu memang ada angkanya, itu sangat kecil, yaitu 0,4% sebenarnya. Sangat rendah sekali. Kok rendah banget? Iya. Makanya sebenarnya kalau misalkan syarat-syarat terpenuhi untuk kita persalinan normal masih bisa kita upayakan. Sangat rendah sekali. Jadi artinya seorang wanita jika menghendaki atau menginginkan atau berekspektasi untuk bisa lahir normal, ya akan kita upayakan dulu. Oke. Wah, resikonya, tapi ya itu tadi. Tapi nggak apa-apa sih. Berarti manfaatnya malah banyak manfaatnya juga nih daripada resikonya nih kalau aku lihat nih. Ya, masih tetap akan ada manfaat. Salah satu atau salah dua manfaatnya apa dok? Nanti kalau misalkan mau hamil lagi yang ketiga misalkan, riwayatnya pernah sesar, kemudian hamil kedua lahir normal, yang ketiganya peluang untuk lahir normalnya jauh lebih besar. Oh gitu? Betul. Oke. Masih sangat mungkin sekali. Saya pernah menemukan pasien dengan riwayat hamil pertamanya sesar karena sungsang, kemudian yang kedua lahir normal sebelumnya, kemudian yang ketiga yang sama saya, pertolongan saya lahir normal lagi, dan angka keberhasilannya cukup tinggi. Oh gitu? Betul. Oke, bareki aku tak daftar karo Buni lagi ya. Monggo Bu RT diajak konsultasi dulu. Sayangnya urung mulih iki. Makanya tadi sing nganter minum ke sini bukan Bu RT, harusnya Bu RT. Nek jenengan ketemu Bu RT, wah. Galak. Oh ya, kelihatan dari kerutan wajahnya ya. Makanya aku ora gelem mbak ini diseneni terus aku. Nah, terus kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya sesar berulang terus sama VBAC itu untuk kedepannya, untuk masalah kehamilan tingkat kesuburan mempengaruhi nggak sih dok? Iya, jadi gini, memang dalam prosedur operasi sesar kita para dokter kandungan yang bekerja di Indonesia itu memang dituntut untuk melakukannya secara aman dan nyaman. Jadi artinya aman dan nyaman. Ya, nyaman untuk pasien, aman untuk pasien juga. Jadi artinya segala sesuatu prosedur yang kita kerjakan harus dengan kendali kita itu adalah dalam kondisi yang baik. Oke, baik betul. Itu biar apa? Kalau untuk kehamilannya tidak terganggu. Kehamilannya tidak terganggu. Di berikutnya. Jadi kalau misalkan ternyata kita terlalu banyak menyisakan bekas darah dari operasinya, itu mungkin peluangnya untuk terganggu ada. Oh, tapi trauma kecil. Ya? Bukan trauma, sisa darahnya itu mengganggu. Sorry, sisa darahnya. Kalau kita tidak bersihkan. Tak kira ininya, tak kira jadi ibunya. Bukan. Jadi kalau misalnya kita operasi, sisa darahnya tidak dibersihkan dengan baik, itu membuat ada perlengketan sehingga bentuknya jadi saluran pembuahannya jadi melekuk-lekuk, sehingga untuk proses kehamilan jadi bisa terganggu. Gitu. Kecil tapi mungkin aja terjadi. Cuma saya bisa pastikan bahwa dokter-dokter kandungan di Indonesia itu nggak ada yang menyisakan sisa darah di dalam rongga perut pasiennya. Pasti kita akan melakukan prosedur mengecek aman sebelum kita melakukan penutupan dinding perut pasien. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kayak Bu RT kemarin kan waktu anakku yang pertama ini, ya masih pertama sih ya, anakku ini itu kan itu loh dok, jadi sempat ada kayak
nyeri kayak ini waktu kan dia kan juga sesar. Jadi habis itu terus masih ada rasa nyeri, masih kadang-kadang kok perutnya. Jadi kalau orang hamil itu ya setahu saya nih. Kalau saya kan hamil nggak keluar nih dok. sekali nemet tuh koyo nogo gitu. Nah itu tuh sempat kaget dengan kondisi kok perutku jadi ini, terus anakku kemana, kayak semacam kaget bingung bagaimana itu ya. Tapi dia sering langsung kayak ngeliat luka. Nah kalau pada saat setelah sesar itu biasanya kadang-kadang kan sering ada rembesan luka. Itu kenapa dok biasanya dok? Oh kalau rembesan luka itu berarti proses penyembuhannya sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu. Betul. Kalau misalkan penyembuhan luka yang baik seharusnya tidak ada rembesan dari luka irisannya. Jadi kalau misalkan ternyata ada pasien ada luka kemudian ada rembesan baik itu cairannya bening mungkin sudah mulai keputihan, kekuningan gitu. Itu berarti ada proses meradang. Iya, ada proses peradangan bisa jadi sampai dengan infeksi. Nah, itu harus ditangani segera, periksa ke dokternya. Oh, gitu. Seharusnya sih enggak. Seharusnya enggak sih. Cuman waktu itu mungkin karena istriku panik ya. Jadi kayak sok diusek-usek gitu, Dok. Dikukur-kukur terus. Kukur-kukur. Lama-lama ya mungkin rada kukunya rada tajam kan bisa jadi ya dok ya. Iya. Nah itu rada atau jangan-jangan belum dipotongi ya gitu ya. Apa nih ki? Kukune. Iya. Lah terus gini dok, kan sekarang kan berarti kalau anakku umur 6 tahun berarti kan sekitar tahun 2018-2017 lah ya. Teknologi waktu itu masih ya kita tahulah belum berkembang terlalu pesat walaupun sudah ada. Nah kalau sekarang gimana dok untuk tadi VBAC terus sesar, teknologi sekarang bagaimana dok untuk apa ya maksudnya ya untuk proses itu tuh gimana sekarang? Kalau misalnya sesar kan sekarang sudah ada teknologi USG 4 dimensi. Ya yang berarti bisa melihat sampai misalnya kayak kalau dulu kan melihat orang sungsang, bayi sungsang itu kan nggak kelihatan membedakan antara ini ari-ari atau usus itu kan tipis kalau yang dulu ya. Kalau yang sekarang dengan teknologi yang sekarang gimana dok kalau kayak gitu dok? Ya sebenarnya kalau untuk pemeriksaan pada kehamilan untuk mengecek hal-hal seperti itu tadi itu tidak terlalu berbeda ya. Jadi artinya apapun yang kita periksa di era-era putronya panjenengan yang pertama itu sudah bisa ketahuan. Cuma memang kesadaran masyarakatnya yang sedang kita tingkatkan bahwa kesadaran masyarakat betul untuk mencari tahu sendiri. Jadi ketika kita pasien periksa itu kan kadang masih cuma iya aja diam aja kan gitu. Sekarang bertanya aja sama dokternya, tanya dok gimana kondisi kandungan saya, dok kehamilannya bagaimana, kemudian apakah ada bayi istilahnya orang Jawa ya bayi kalungan usus apa enggak? Iya gitu bayi ya. kalungan usus. Atau mungkin kalau bahasa awam yang saya sebutkan adalah lilitan tali pusat di leher gitu. Itu ada apa enggak? Itu bisa dengan penguasaan USG yang jauh lebih baik seperti sekarang. Ada teknologi 3 dimensi, 4 dimensi itu kan jauh lebih baik untuk melihat itu semua. Gitu. Jadi kalau untuk perkembangannya memang dalam dunia kedokteran itu akan selalu dinamis ya, selalu bergerak terus menerus. Kita akan selalu dengan teknologi yang lebih baru, ada kemajuan yang kita harus amati gitu. Jadi bukan yang statis diam di tempat. Jadi kalau misalkan untuk VBAC saya rasa untuk masalah teknologi saya rasa nggak jauh berbeda. Cuma kalau untuk mengedepankan keamanan itu akan jauh lebih kita tingkatkan pada ibu hamilnya. Sip, nanti sesuk aku daftar ini. Oh iya monggo saya tunggu di poliklinik. Oke, free pass. Ayo monggo. Boleh nih kalau free pass nih. Ya, semantap ini karo dokter iki. Oke dok, ini berarti kalau misalnya surat-surat ini tak cek tadi sama tak baca-baca kita sama interview tadi kan lengkap nih dok. Yeah. Nah yang kurang nanti tinggal ini aja dok. Tinggal nanti kan biasanya di tempat kita tuh kan ada ngisi kas.
Nah, nanti ngisi kasnya sama Pak Bendahara, jangan sama saya. Ya, nanti tidak gratifikasi. Oh katanya gitu. Nanti sesuai dengan tupoksinya ya. sesuai dengan tupoksinya. Karena gini, karena kalau di sini itu kan kayak ruko-ruko di depan itu kan biasanya kan ada apa namanya, setiap ini ada uang jepitan ronda. Oh, gitu. Nah, itu kan kita sering muter. Nah, kalau sekarang kan anak-anak muda tuh nggak pernah muter. Nanti tak kasih QRIS-nya aja, langsung masuk ke rekening yang bendahara. Oh boleh. Teknologi itu yang sangat harus dimanfaatkan. Nah, kan kalau jenengan tadi bilang di ininya jenengan tadi kan teknologinya untuk VBAC sama operasi sesar. Masa Pak RT nggak punya teknologi? Wah, Nah, mantap. Tapi saya nggak mau periode berikutnya. Kesel. Kok udah pensiun? Nah, soalnya sok dikomplaini, aku wis malas dikomplaini warga soalnya. Oh gitu ya. Ya. Ya nanti kalau ini urusannya sama Pak Bendahara. Oh iya. Ini berkas-berkas tak tanda tangani dulu biar nanti masuk arsip. Nah, oke, siap. Nanti biar masuk arsip, terus nanti tinggal diajukan ke dinas terkait aja. Ini data tanda tangani. Siap. Nanti aku tak daftar ya, Dok ya. Boleh, saya tunggu nanti di Poliklinik Kandungan, Rumah Sakit UAD ya. Nanti yang di sini kalau pas ini aja, nek pas apa jenenge, nek pas lagi arep rasan-rasan karo dokter ya aku tak rene. Oke. Kita ngopi-ngopi boleh tuh, Dok? Bisa. Saya maunya hanya kopi hitam. Kopi hitam. Oh, pahit tuh, Dok? Enggak tuh. Lebih pahit masa lalu kita. Wah. Pahit karena nggak punya duit nih, Dok. Monggo, Dok, ini tak kembalikan. Nanti kalau ini kita bisa bersilaturahmi lagi ke ini. Saya tak bersilaturahmi ke tempatnya jenengan. Gitu. Terus ini juga apa saya ada terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya mengurus perizinan ini. Oh iya, Dok. Iya. Waduh, ini ada apa ini? Iya, monggo. Sek Dok. Ya, itu bisa diperhatikan. Waduh. Oh, sulap. Bukan. Koratibo. Iki apa, Dok? Kok ada Ramak kelunting ya? Ramak kelunting ya. Nah, ini kok ada ini, gambar mata. Ini apa nih, Dok? Jadi ini adalah voucher atau gift ya untuk diskon pemeriksaan medical check up ya di RSUAD. Kemudian yang berikutnya ini adalah diskon untuk USG 4 dimensi. Nah, yang ini terakhir itu adalah diskon untuk pembersihan karang gigi atau scaling. Gitu. Iya. Jadi ada ininya ya. Iya. Nanti kalau yang pada nyimak rumah Pak RT ini pasti dapat ini nih. Nah, itu. Tapi ini kok ngepas ya, Dok? Kenapa? Anakku butuh scaling gigi, oke, tak simpen. Bojoku arep iki, oke. Lagi meripatku ya, Dok. Iki gambarnya meripat ya, Dok. Tapi buat warga aja. Pak RT-nya tuh nggak usah, buat warga aja. Ya wes, aku berarti banyak warga lebih itu butuh. diskonan ya. Oh, boleh. Ya, oke, siap. Makasih, Dokter, sudah datang. Ya, dengan senang hati. Hati-hati di jalan. Ya, nanti kalau mau balik lagi ke Klaten, saya dikabari. Oh, siap. Saya nitip. Oh, nitip apa? Nitip tepak. Tak pikir ayam panggang. Waduh, udah lewat itu. Balik lagi. Makasih loh nih, Dok. Ya, hati-hati di jalan, Dok. Ya, saya tak pamit dulu nggih, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meskipun banyak yang harus ku buktikan, pasti bisa ku dapatkan. Inilah aku, selalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan dirinya. Selalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha memantau.